Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah khusus perjamuan kudus Jumat Agung di rumah kita masing-masing dengan dipandu tata ibadah khusus yang telah disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Ibadah ini dilakukan di rumah kita masing-masing dalam upaya pencegahan virus corona sesuai dengan himbauan pemerintah dan himbauan dari gereja kita, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka marilah kita ikut mendoakan agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Untuk itu, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama. Kita bersama-sama kita mulai peribadatan pagi hari ini. Kita bersama-sama memasuki ibadat peringatan hari kematian Yesus. Mari kita bersama-sama kita memasuki panggilan peribadatan, dan di dalam hati kita mengaku demikian. Sumber pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 bait yang pertama. Bertunggu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap-Mu di pagi hari yang indah ini ya Bapa, untuk mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah di pagi hari yang indah ini. Bapa, kami akan membaca, kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, agar kami memahami akan firman, terlebih kami dapat menjadi pelaku firman dalam keseharian kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman, kami mohon urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami. Kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita pagi ini, ada pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaannya begini: seandainya kita berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang sedang menganiaya Yesus dan menyalibkan Yesus, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melawan mereka yang menganiaya dan menyalib Yesus? Saudara-saudara, Simon Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang paling pemberani. Namun saat Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama, Simon Petrus tidak berdaya sama sekali. Ketika ditanya oleh salah seorang perempuan, "Apakah engkau saudara dari orang itu?" Bagaimana jawab Petrus? "Tidak, aku tidak kenal dengan orang itu." Bahkan sampai 3 kali Simon Petrus mengelak. Saudara yang terkasih, ini menandakan bahwa situasi kondisi ketika Yesus disalib benar-benar mencekam, menakutkan. Penyaliban Yesus juga mengancam.
kehidupan para murid. Mereka ketakutan. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu dalam cerita ini ketika Yesus dikarak berjalan tertatih-tatih membawa balok kayu sampai ke Bukit Golgota, para murid Yesus mengikutinya, namun mereka dari kejauhan karena mereka takut. Mereka benar-benar ketakutan. Bahkan disinilah sebenarnya kalau kita melihat, mencermati bagaimana perasaan hati para murid saat itu. Di satu sisi sebenarnya dia ingin membela, tetapi apa daya, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa melakukan apapun. Saudaraku, selain mereka mengalami ketakutan, kecemasan, mereka juga mengalami kekecewaan. Sebab mereka berharap ketika Yesus dianiaya oleh orang-orang Farisi dan masyarakat saat itu yang menyalibkan Yesus, sebenarnya para murid juga berharap supaya Yesus menunjukkan kuasanya, supaya Yesus juga menunjukkan kehebatannya. Tetapi dalam cerita ini yang sungguh menjadikan kekecewaan bagi mereka, para murid Yesus, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan, bahkan dianiaya, dijatuhi hukuman, Yesus sama sekali tidak melawan. Yesus tidak menunjukkan kuasanya sama sekali. Dan itu sebenarnya yang juga membuat hati mereka hancur. Dengan sebuah harapan bahwa ketika mereka menangkap Yesus, sebenarnya mereka juga berharap seperti yang mereka lihat, yang mereka yakini bahwa Yesus juga mempunyai kuasa, Yesus juga mempunyai kekuatan, Yesus mesti bisa. Tetapi dalam cerita ini justru ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak melakukan apapun. Saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadikan pilu hati bagi para murid Yesus. Tidak hanya ketakutan, tetapi juga kekecewaan, karena Yesus tidak menunjukkan kuasanya. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah kisah ini bila dilihat dari sudut pandang dari kacamata manusia. Tetapi bila kita lihat dari sudut pandang dari rencana Allah, seperti yang telah dikatakan oleh Yesus berkali-kali kepada para murid, bahwa ia harus mengalami penderitaan dan mati dan bangkit kembali. Saudaraku, karya salib adalah puncak dari rangkaian karya Allah dalam rangka mewujudkan karya keselamatan bagi dunia. Dan itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Lalu apa yang bisa kita maknai dari karya salib ini? Yang pertama adalah kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui kematiannya adalah bagian dari karya Allah. Melalui kematiannya Allah menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa melalui perenungan kita bersama bahwa kita sebagai pengikut Kristus, salib harus menjadi gaya hidup kita. Artinya
penderitaan harus juga menjadi bagian dari kehidupan ini. Dan bagaimana cara kita melihat berbagai peristiwa kehidupan ini, termasuk mungkin kegagalan, termasuk penderitaan, cobaan. Karya salib mengajari kita bahwa penderitaan tidak harus sesuatu yang negatif. Pergumulan, persoalan, cobaan hidup tidak semua pasti negatif. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah bagian dari karya Allah dan untuk kemuliaannya. Akhir-akhir ini saudara-saudara, kita semua juga diresahkan oleh situasi kondisi karena wabah penyakit virus corona yang membahayakan. Apa yang kita rasakan sementara waktu ini, di tengah kondisi ini, banyak orang yang kemudian patah semangat, banyak orang yang kemudian gerundel, banyak orang yang kemudian menggerutu kaitannya dengan situasi kondisi ini. Menggerutu karena mungkin usahanya tidak jalan, menggerutu karena mungkin tidak bisa melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Mungkin ada yang menggerutu karena tidak bisa melakukan peribadatan seperti biasanya. Saudaraku yang terkasih, bila kita renungkan kaitannya dengan peristiwa kematian Yesus, penderitaan memang harus terjadi di tengah kehidupan ini, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya. Kita percaya bahwa corona ini tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Oleh karena itu, bagaimana kita memaknai kaitannya dengan peristiwa Paskah ini? Saudara-saudara, justru disinilah saya mengajak saudara-saudara sekalian bahwa peristiwa kaitannya dengan situasi corona ini, kita yakini Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kita semua. Apa maknanya? Kadangkala ya, di tengah kondisi ketika kehidupan semua berjalan dengan baik, kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan bersekutu kepada Tuhan. Lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, bahkan lupa akan diri kita, seolah-olah kita bisa mampu menjalani kehidupan kita ini dengan kemampuan kita sendiri. Justru virus corona ini menunjukkan kepada kita betapa hidup ini sebenarnya terbatas. Jangan hanya kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, tetapi mari kesempatan ini kita semakin menghayati bahwa hidup ini tanpa Tuhan adalah sia-sia. Tuhan kita sertakan di dalam kehidupan kita, di tengah kita membangun kehidupan dalam suka duka, bahkan di dalam setiap peristiwa kehidupan ini. Percayalah, Tuhan akan menolong, memberkati kita di tengah situasi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Para murid Yesus justru percaya dan bisa melihat justru ketika Yesus mengalami kematian, penderitaan, dan kemudian bangkit kembali. Mari kita rayakan Paskah ini dengan kita bersama-sama mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama kita baharui iman percaya kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita ungkapkan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tertulis di dalam Roma 6 ayat yang kelima. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama kita sambut perjamuan kudus ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang keempat. Yesus betapa
Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid dalam perjamuan yang terakhir sebelum Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan mengatakan demikian, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikan ini sebagai peringatan akan kematianku dan penanti-nantian akan kedatanganku. Terimalah. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus membagikan roti kepada para murid, kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan anggur. Sambil menuangkan anggur dalam cawan, Tuhan Yesus bersabda demikian, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penanti-nantian akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, demikian tadi perjamuan kudus telah usai. Mari kita undur dari meja perjamuan ini dengan rasa syukur dan sukacita, sambil kita mengingat firman Tuhan yang demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kiranya sabda Yesus ini menjadikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati di dalam kehidupan kita, marilah saat ini ungkapan syukur kita wujudkan di dalam kita mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan namanya. Sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan kesaksian Alkitab melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma
di dalam pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita iringi dalam kita mengumpulkan persembahan ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 169. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas karyamu, karya keselamatan bagi dunia ini. Walaupun apa yang telah Engkau lakukan dengan penderitaan yang Engkau alami melalui kematian-Mu, namun semua merupakan karya Allah dalam penyelamatan bagi dunia ini. Kami bersyukur kepadamu melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami meneladani pelayanan-Mu di tengah kehidupan ini, dengan memberikan diri dan kehidupan kami bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepadamu melalui perjamuan yang telah kami nikmati bersama. Biarlah perjamuan kudus Paskah ini benar-benar memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami di tengah kami menjalani kehidupan ini. Walaupun berbagai tantangan, cobaan dan godaan, biarlah suka duka kehidupan yang kami jalani ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan-Mu, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena wabah virus corona, Tuhan berkati kekuatan lahir dan batin. Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan dan semangat dalam perjuangannya, meyakini bahwa sakit penyakit ini bagian dari karya-Mu.
menjadikan kami semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Secara khusus bagi para medis, baik dokter, perawat, dan semua yang telah Tuhan panggil untuk memberikan pertolongan bagi semua pasien yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga memberikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang telah mengalami duka cita karena berbagai musibah dan bencana. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah selama dalam masa-masa social distancing yang harus belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati hikmat, akal budi, agar anak-anak kami tetap dengan tekun dan belajar lebih tekun lagi dalam mempersiapkan ulangan di akhir tahun ajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena perekonomiannya. Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan dan tekuni melalui pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sudah memasuki masa-masa usia lanjut, di tengah kondisi pergumulan fisik yang semakin menurun. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memberikan damai sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tempat jauh, secara khusus dalam situasi yang kurang kondusif terkait dengan penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan selalu hadir memberkati, memberikan damai sukacita. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa ini dalam menyikapi, menanggulangi penyebaran virus corona. Tuhan memberkati kami semua bersama pemerintah dan elemen masyarakat ini dalam memangkas penyebaran virus corona. Bahkan Tuhan Engkau berkati, semoga virus corona ini cepat berakhir sehingga kami, kehidupan masyarakat bangsa ini, dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan sukacita. Terima kasih ya Allah. Kami bersama-sama mendoakan untuk pelayanan gerejamu dalam situasi kondisi kaitannya dengan penyebaran virus corona yang sementara waktu kegiatan-kegiatan gerejawi dirumahkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap warga jemaat-Mu dengan situasi ini tidak pernah menghentikan semangat dalam membangun peribadatan dimanapun mereka melakukan. Tuhan memberkati. Secara khusus dalam rangka kami bersama-sama memperingati hari Paskah ini, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga dimanapun merayakan Paskah dengan situasi kondisi masing-masing, semua menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama juga mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, jadikanlah persembahan ini menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu melalui kegiatan dan pelayanan gerejawi. Demikian Tuhan doa kami, dan kami akan mengakhiri peribadatan ini. Kami lanjutkan kehidupan ini, kami mohon berkat Tuhan. Kami bersama-sama mengakhiri doa syafaat ini dengan kami bersama-sama mengungkapkan doa seperti yang Engkau ajarkan demikian.
bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara, mari kita akhiri peribadatan kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan, memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.